ujung genteng, cuma trip-trip kecil antar RT dan antar desa di ujung genteng. Akhirnya di tahun 2012 bisa juga bikin trip-trip keluar kota juga. Paling jauh kemana? Ya kalau bisa bilang jauh sih ke luar negeri belum ada ambisi sebenarnya ke luar negeri. Karena Indonesia itu sangat luar biasa, lebih indah lah, belum bisa menjamah ke luar negeri lah. Jadi kurang lebih lah tinggal seperampatnya lagi lah, lebih ke timurnya sih yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan Kang Pria. Ya, halo semuanya. Jadi ini episode kedua kita tentang obrolan seputar ujung genteng. Tapi saat ini kita akan ngobrol bagaimana sih Kang Pria bisa terjun ke dunia wisata dan pengalaman apa sih yang memang benar-benar itu pengalaman the best buat Kang Pria sendiri. Berat nih. Kita tanya jawab aja ujung-ujungnya. Pasti. Sebenarnya sih kalau dibilang the best ya nggak juga sih sebenarnya. Cuma ya dari hasil dari selama berkecimpung di pariwisata, alhamdulillah sih lebih banyak halnya nilai positifnya gitu, lebih ke tentang silaturahmi, lebih membuat circle-circle yang bisa bermanfaat juga gitu. Ya itu sih lebih kayak gitu. Jadi intinya sangat luar biasa lah gitu. Akhirnya dari awal mulai dari ujung genteng, cuma trip-trip kecil antar RT dan antar desa di ujung genteng. Akhirnya di tahun 2012 bisa juga bikin trip-trip keluar kota juga. Paling jauh kemana? Ya kalau bisa bilang jauh sih ke luar negeri belum ada ambisi sebenarnya ke luar negeri. Karena Indonesia itu sangat luar biasa, lebih indah lah, belum bisa menjamah ke luar negeri lah. Jadi kurang lebih lah tinggal seperampatnya lagi lah, lebih ke timurnya sih yang belum gitu. Itu di Indonesia? Ya keren. Kalau Jawa sih ya bisa dibilang udah mulai dikunjungi lah. Berarti sampai saat ini masih suka open trip gitu atau masih nge-guide juga? Sebenarnya open trip sih sebenarnya lebih awal-awal sih itu lebih ke trip fotografi. Jadi yang dibawa itu fotografer yang emang sama lah kayak open trip kayak gitu, cuma si pesertanya itu fotografer gitu. Oh, jadi khusus para fotografer yang memang gitu. Senang di landscape, oh budaya, iya. Terus HI juga ya, hal kayak gitulah. Ya ternyata kirain saya gitu udah paling jauh teh, padahal ada yang lebih jauh. Tapi kan Kang Ilman juga kan sering beberapa gunung-gunung nih di enggak, baru 5 gunung doang saya mah. Kalau saya bahkan beberapa gunung karena emang gak terlalu bilang suka ya, suka sih, cuma kalau untuk hal gunung sih kayaknya lebih gimana gitu ya, perlu proses gitu. Iya sih betul. Tambah lagi anak pantai harus gunung, aduh kebayang deh. Bukan lawan sih, harus mencoba untuk prosesnya sih ya, memang. suhu dinginnya itu tuh. Iya, dan memang kemarin rencana saya mau ke Rinjani tapi terhalang sama pandemi. Ya akhirnya selesai sampai di gunung terakhir itu saya di Slamet. Di situ mau ke Rinjani nggak jadi karena pandemi, dan sekarang ketika pandemi udah mau berakhir malah modalnya. Iya, sebenarnya bisa alternatifnya ada sih, ke Gunung Batu di Cimahi ada tuh. Oh iya benar. Cimahi Bandung. Tinggal Tapi kan keluar pasar belok kanan udah nyampe kan. itu mah nggak ada menantang gitu mah. Nggak ada. Susu kopinya ini enak. Ya boleh, ini mendonnya juga boleh dinikmati. Jadi kita santai aja ngobrolnya, jangan kaku-kaku gitu lah. Iya, sebenarnya ini nambah jam tayang sih buat di YouTube. Jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terus di like, comment, and share juga. Karena kita akan episode berikutnya kita akan membahas banyak banget informasi tentang wisata di ujung genteng. Yang jelas ini gak jelas ngobrol apa. Pokoknya. Oke, Kang Ilman, saya mau tanya-tanya tentang Kang Ilman juga nih. Nah, jadi saya ditanya ya. Jadi boleh. Kan ini untuk
ya nambah-nambah jam tayang lah, dan banyak yang nonton juga gitu. Ciatul aja. Duh apa ini? Aduh, tapi tenan naon lah. Kang Irman, selama di aktif, bukan aktif ya aktif nih tentang peduli terhadap pariwisata yang ada di Sukabumi Selatan ini, apa sih kesan-kesannya gitu yang untuk sampai sini? Soalnya kan sekarang Kang Irman ini lebih fokus sekarang nih di tentang info Ujung Genteng. Iya, betul. Adminnya ya. Iya. CEO apa ya? Founder. Founder, Ya yes, gitu. Founder. Founder. Ya, apa sih yang termotivasi nggak mau ikut hingga mau berkecimpung gitu di dunia pariwisata ini? Lebih sebenarnya kayaknya lebih ke kepedulian terhadap daerah ya. Ya, itu salah satunya sih. Sebenarnya bukan peduli sih, tapi memang berangkat dari hobi ya. Hobi jalan-jalan gitu. Jadi sampai saat ini teman-teman manggilnya ya saya tukang jalan-jalan gitu. Jadi ketika saya stay di rumah gitu, tidak kemana-mana, kayak teman-teman tuh aneh, tumben sih gitu. Padahal kan saya sendiri sudah terlalu bosen lah untuk jalan-jalan gitu. Jadi awalnya itu memang karena banyak teman-teman di luar kota juga yang tertarik akan wisata, khususnya Ujung Genteng gitu. Mereka bertanya mulai dari cuaca, terus ada wisata apa aja dan bla bla bla, banyak sekali lah. Nah dari situ saya mulai kepikiran, kira-kira kalau saya bikin akun ini akan membantu nggak ya gitu. Ya bermanfaat untuk orang lain. Nah gitu. itu salah satunya. Jadi sebenarnya itu dari iseng sih, iseng lagi ngalamun gitu lah. Tiba-tiba kepikiran, saya coba bikin akun ini aja lah, yang info Ujung Genteng itu ya. Berawal dari keisengan sih sebenarnya itu. Jadi tapi pas sebulan 2 bulan memang responnya tidak begitu rame. Tapi pas kesini tahun baru 2020 mulai banyak yang nanya. Nah dari situlah mulai diseriuskan gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah si info Ujung Genteng ini bisa membantu teman-teman mengakses wisata yang ada di Ujung Genteng dan memberikan informasi yang insya Allah lah kita sesuai fakta di lapangan. Karena gitu emang sih. si info Ujung Genteng itu sendiri kan ini akun media informasi nih, Ya. lokal ya, yang Lokal. ya, berarti tentang destinasi, tentang Budaya. kuliner, budaya gitu. Jadi ya bisa bermanfaat juga sih sebenarnya untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Ujung Genteng. Iya, jadi dan si info Ujung Genteng ini juga tidak hanya seputar wisata ya. Kita di sini juga ada beberapa akun resmi gitu. Mulai dari penginapan, terus kuliner, terus budayanya. Jadi nanti teman-teman jangan ragu, jangan sungkan kalau misalkan memang ada hal-hal yang ingin mau ditanyakan tentang Ujung Genteng, boleh banget, bisa di komen atau di DM ya. Ya, sorry nih sambil makan soalnya Ya, nggak apa-apa, ada godaannya nih. Kita mah bebas lah. Kayak apa? Ya homestay Ujung Genteng itu ada. Ya. Sekarang nih mungkin itu salah satu pengembangan dari info Ujung Genteng nih. Iya. Lebih Partner, ke media partner lah. Jadi lebih ke tentang informasi informasi homestay ya. Homestay. Ya. Homestay di Ujung Genteng dan Ciletuh mungkin itu Bisa lah. karena emang banyak permintaan dari banyak pertanyaan dari mana, dari Sosial media yang emang tempat menginap di mana nih. Iya. Terus yang asik di mana nih, yang dekat pantai di mana nih, dan yang low budget juga sih sebenarnya banyak. Nih di sini karena kita memberikan informasi yang emang untuk low budget juga ada, karena emang yang kita publish dan promosikan itu lebih ke pengembangan lokal di situ. Jadi kerjasamanya dengan warga lokal yang emang rumah yang dibikin untuk homestay. Menginap, Ya, homestay betul. gitu. Jadi sebenarnya memang Ujung Genteng ini salah satu, bisa dibilang surga dunia mungkin ya. Surga dunia yang Ya yang jelas sih Ujung Genteng itu keindahannya sih sebenarnya salah satu yang paling, kalau menurut saya sih lebih indah
pesisir selatan Sukabumi ini. Dan Nah. emang kayak pasir putihnya tuh. Ya. Pasir putihnya, terus penyunya, terus air terjunnya. Ya gitulah. Kalau misalkan kan tadi saya udah kepo asik. Kepo Instagramnya nih. Kan tadi saya lihat ada udah di Bali tuh. Udah ke Bali tuh kan. Nah, karakteristik Bali sama Ujung Genteng itu gimana sih? Soalnya banyak banget wisata-wisata yang memang kayak wah ini mirip Bali, ini Bali, padahal kan si yang mengklaim itu mirip Bali itu dia belum pernah ke Bali gitu. Itu gimana itu menurut? Iya. Sebenarnya sih 2013 tuh udah, saya pribadi sih sudah mulai ke Bali nih, Iya. karena ada kepentingan pekerjaan tuh sampai 2000, sampai sebelum pandemi sih masih sempat, bahkan 2016 masih banyak stay di situ karena ada garapan pekerjaan. Jadi ya kurang lebih tentang Bali itu emang sudah tahu lah seperti apa. Yang jelas untuk keindahan alamnya emang tidak jauh beda sih, tidak jauh beda dengan Bali gitu. Ya pantai, pesawahan, air terjun, pegunungan gitu. Cuma yang lebih menarik, yang uniknya itu di Bali itu lebih ke tentang budayanya, keseniannya gitu. Mereka masih tetap. Nah, mudah-mudahan juga sih kita di Sukabumi Selatan ini bisa lebih Bisa berkembang, mengangkat lagi tentang budayanya gitu. Iya. Jadi teman-teman memang wisata di Ujung Genteng itu ada beberapa wisata yang memang katanya sih mirip di Bali ya. Contohnya seperti ada tanah lotnya Ujung Genteng itu namanya Pantai Karanggantung. Terus ada lagi Pila Asabalen. Ya itu memang si pantainya mungkin karakteristik pantainya itu mirip-mirip Bali. Ya, Jadi ya sih hampir kayak Karanggantungan tuh. Ya. Karanggantungan emang bener sih mirip-mirip kayak di Tanah Lot, mirip Uluwatu, cuma Uluwatu lebih tebingnya lebih tinggi gitu. Pasirnya juga. Dan yang menjadi unggulan sih sebenarnya untuk wisatawan dari luar itu di sini sebenarnya Ujung Genteng ombaknya sih sebenarnya. Jadi orang jarang tahu untuk lokal bahwa Ujung Genteng itu adalah ombak yang tidak ada matinya. Maksudnya untuk para peselancar dan para turis-turis yang dari luar itu berkunjung ke Ujung Genteng itu lebih menariknya itu tentang ombaknya gitu. Karena kalau di beberapa negara di luar mungkin hanya sekedar musiman tuh, hanya di musim apalah, musim apa gitu. Kalau di sini tiap musim itu ada gitu ombaknya. Iya. Oh ya, ini saya maaf dulu, potong dulu. Ini banyak yang nge-DM nih di Instagram itu tentang pertanyaannya tuh gini. Kak, kondisi ombak Ujung Genteng pasang apa surut? Nah itu sebenarnya maksud dan tujuan mereka itu apa sih gitu? Kalau menanggapi pertanyaan seperti itu tuh, soalnya sampai sekarang itu masih banyak gitu yang nanya-nanya kayak gitu tuh. Kayak gitu sebenarnya bingung juga sih jawabnya. Kayak ada pertanyaan, karena sebenarnya saya juga bantu dari Info Ujung Genteng sendiri sih untuk nge-adminin ya pertanyaan itu kayak Kak, kita tanggal sekian mau ke Ujung Genteng, kemarin ada gempa, kira-kira aman nggak? Nah, Kalau ada gempa nggak kan? Terus kita mau ke sana, kira-kira ombaknya aman? Ya bingung juga kan, saya juga bukan paranormal atau ahli BMKG. Iya, BMKG juga bukan gitu. Terus ya pada intinya sih saat kita berhubungan dengan alam terbuka, outdoor, ya kita berhati-hati. Namanya juga alam, kita harus tetap menghargai alam juga, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, iya itu. Ya terutama itu kita sampah juga gitu ya. Tetap ya kalau masalah ombak pasang apa surut apa gimana juga itu ada jam-jamnya mungkin ya. Iya sih kan, karena emang pasang surut sih emang tiap hari juga pasang surut gitu. Kayak cintanya dia gitu. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gitu sih suka membingungkan juga. Yang jelas Ujung Genteng insya Allah lah sampai saat ini aman. Gitu, asalkan ngikutin aturan-aturan yang sudah petugas-petugas yang ada di sini, penggiat-penggiat di sini juga, intinya aman lah ya, insya Allah gitu. Oke, tidak terasa ya obrolan kita sudah lumayan panjang lebar ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar ya, atau di DM Instagram kita di @info_ujunggenteng. Nanti kita akan, insya Allah kita akan
membantu menjawab sedetail mungkin ya, tentang Dan follow juga sih. Ria follow ya, jangan Ramadhani. lupa follow, yes. Di sini ya, di sini, di sini. Terus apa lagi ya tentang Ujung Genteng itu yang menarik? Yang menarik dari Ujung Genteng apa sih? Eh, Kalau menurut Tang Pria? ya tetaplah itu yang pasir putih sih. Pasir putih Pasir ya? yang putih, terus ombaknya juga yang sangat luar biasa bagusnya gitu. Terus ada padang rumput juga gitu. Padang rumput kayak Iya. Bukit Teletabisnya Ujung Genteng lah gitu. The best itu ya? Terjunnya juga gitu ya. Hmm, Intinya selama bisa jadi patokan lah untuk mencari destinasi itu, wah kemana nih yang unik, kemana nih yang keren, kemana nih yang apa dibilangnya yang buat foto-foto di Instagram itu. nanti bisa kepo juga ya di yang Instagramnya. estetika juga bisa main coba di Let's Cafe, di cafe yang ini. Iya, Karena ini betul. konsepnya kafe kebun juga. Nih, dari tadi kan dari episode pertama nih sampai kedua, dari awal kita membahas tentang wisata terus. Nah sebenarnya kalau budayanya sendiri itu ada apa aja sih budaya di Ujung Genteng yang memang sampai saat ini gitu itu Ujung Genteng pisan euy gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan tentang budaya sih sebenarnya yang lokal di sini bingung juga sih sebenarnya. Tapi yang disebut yang Sulawesi Selatan sih mungkin masuknya bisa tentang kesepuhan nih. Kesepuhan Cipta Gelar, Sinar Resmi, Cipta Oh, iya. Gelar. Kalau yang menjadi salah satu Tapi untuk destinasi global itu ya. Iya, kunjungan misalkan sebelum kunjungan ini kita bisa ke situ lebih Oh lebih iya iya. menarik gitu tentang alat musik juga ada sebenarnya sih di Surade. Di mana tuh, itu? pembuat angklung nih. Oh ada. Ada Nah, pembuat saya angklung. belum tahu itu. Pembuat angklung, alat musik angklung itu yang emang dari dulu emang ada sih. Jadi si hasil kerajinan itu kebanyakan tuh di pembelinya bahkan di luar kayak Australia gitu. Wow, keren ya. Beberapa pulau di Indonesia gitu. Tuh kan nambah informasi lagi kan kalau di Surade ada pengrajin angklung. Ya gitu. Sebenarnya banyak sih yang harus digali. Jadi Wah, berarti ini harus ada episode 3 dong ini. ya kita berapa Khusus episode lah. tentang ini apa? Kearifan lokal. Ya gitu. Terus sekarang nih kayaknya sih udah lewat apa enggak sih yang tentang musim durian, buah-buahan. Ya gitu. Kalau sekarang sih kayaknya lebih ke musim petani itu padi sih. Mbak, kita pesan minum dong, haus ini. Tisu. Tisu. Jadi teman-teman, nanti di episode kita akan lebih banyak membahas tentang kearifan lokal yang ada di Ujung Genteng. Ya itu tadi kita akan bahas lebih dalam itu tentang angklung. Terus kalau nggak salah ada pengrajin gerabah juga ya, yang dari tanah liat. Gerabah tuh kita mungkin kalau kali-kali kita bikin liputan lah di Ya sana. boleh lah itu Liputan tentang keren banget gerabah itu. gitu. Terus ada apa lagi ya? Kalau misalkan dari petaninya mungkin gula merah ya, Gula gula merah. merah, gula semut juga ada. Ya. Terus petani kopi, kalau nggak salah ada juga ya di Surade. Jampang sih lebih ya tentang Jampang. Oh, Kalau iya. kopi Ya berarti masih panjang lah obrolan kita. Nantilah kita bikin lagi di episode ketiga karena ini sudah terlalu larut malam. Tuh kan, ini narasumbernya juga masih greget gitu ingin ngasih tahu yang lebih. Tapi kan kita tahan dulu lah biar teman-teman juga makin penasaran. Yes. Ya, terima kasih untuk Oke. episode kedua ini. ya. Terima kasih juga, jangan lupa ya di follow. Di follow ya, ini Instagramnya @priaramadhani dan @info_ujunggenteng_. Terus untuk informasi penginapannya ada @homestay.ujunggenteng. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih juga buat Les Cafe yang sudah memberikan fasilitas nongkrong ini Ya, yang udah sangat nyaman sekali. Sampai bertemu di episode ketiga. Yo. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.